Bapak normal-normal aja kan Pak ya? Iya Pak ya? Wakil Menteri Hukum dan HAM loh ini. Aduh. Serius, ada gininya loh. Serius nih, lihat lagi ya. Cowok loh ini, cowok. Edward Umar Syarif, cowok. Wah, gila loh. Terus ada dia. Bapak apa? Bapak. Karena waktunya sangat tinggi nih Pak. Kan? Serius, nggak bohong gue. Nah, ini dari awal nih. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Konten kita kali ini adalah tentang seorang pejabat Wamenkumham ya. Gua nggak tahu namanya siapa itu, tapi viral videonya tuh, dia ngomongin dan ditanyain wartawan tentang kasus Ferdy Sambo, jawabannya bisa begitu ya. Kita baca beritanya dulu baru nonton videonya ya. Dan ini disindir oleh Pak Fadlizon nih. Viral, Wamenkumham menghindar saat ditanya soal Ferdy Sambo. Fadlizon beri sindiran. Nah tuh, beri sindiran. Kita baca dulu deh ya. Ini dari fajarsulsel.co.id. Anggota DPR RI Fadlizon menyentil sikap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Edward Omar Syarif, namanya Edward Omar Syarif, yang menghindar ketika ditanya oleh wartawan terkait Irjen Ferdy Sambo. Adapun dalam video yang beredar di jagat Twitter, Edward ditanya tanggapannya soal penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Edward terlihat cukup kaget disuguhkan pertanyaan itu. Sambil menghindar, Edward bilang, "Gila lu." Wamenkumham ini pejabat publik apa pejabat apa sih ya? Ditanyain begitu, gila lu jawabannya.
Jawab ke, kalau nggak mau komentar, maaf saya nggak berani komentar gitu. Ini gila lu Wamenkumham ini gimana sih? Ini wakilnya Pak Mahfud ya? Wakilnya Pak Mahfud ya? Aduh, begini ya. Gimana Pak Mahfud milih wakil itu jatah atau memang dipilih sih? Dia juga mengangkat kedua tangannya mengisyaratkan sikapnya enggan mengomentari kasus itu. Menurut Fadlizon, sikap Edward ini menunjukkan dirinya sebagai pejabat publik yang tidak bertanggung jawab. Sepakat. Memang banyak, Pak. Lagi banyak ini yang menunjukkan sikap-sikap tidak bertanggung jawab nih. Respon Wamenkumham ini tidak bertanggung jawab dan tutup mata atas kejahatan yang terjadi, kata Fadlizon melalui Twitternya Kamis 11 Agustus 2022. Iya, ini kejahatan begini, sampai beritanya kemana-mana. Dia cuma, gila lo. Apa ya, Wamenkumham begini modelnya. Fadlizon secara pribadi mengapresiasi Kapolri yang berhasil membuka terang kasus pembunuhan Brigadir J ke publik. Saya apresiasi yang dilakukan Kapolri Listio Sigit. Berani membongkar walau korps sendiri, tuturnya. Iya. Sebelumnya Fadlizon menilai kasus pembunuhan Brigadir Joshua alias Brigadir J seperti sebuah drama yang begitu panjang. Sebab kasus Brigadir J sejak awal terungkap disebut sebagai peristiwa baku tembak antar polisi. Kini kasus itu terungkap sebagai pembunuhan berencana. Nah, Pak Mahfud MD, drama ini sudah terlalu panjang dengan cerita yang berubah-ubah dan mengejutkan, tulis Fadlizon dikutip akun Twitternya yang telah diedit sesuai ejaan yang benar Kamis 11 Agustus 2022. Menurut Fadlizon, kasus ini selain alur ceritanya berubah, juga para pelakunya. Peran antagonis dan protagonis silih berganti, kalah film India, tulis Fadlizon. Iya Pak, dan ini kalau kami Pak melihatnya ya, kenapa ini lama, karena memang menyangkut para petinggi Pak. Jadi ya tahan-tahanan gitu, tahan-tahanan kartu. Ayo lo, gue bongkar nih, ini wah begitu. Tapi sebenarnya kan kalau negara hukum, kita hukum di atas segala-galanya ya. Lebih lanjut, Fadlizon ditanya soal Mahfud MD yang baru muncul di media sosial mengomentari kasus Brigadir J. Fadlizon mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti pameran dan kompetisi filateli dunia. Baru saya pameran kompetisi filateli dunia Pak Mahfud. Ada 61 negara dan 506 peserta. Sebagai ketum perkumpulan filatelis Indonesia ikut sibuk. Alhamdulillah RI dapat 10 medali emas. Saya nyumbang 2 emas, kata Fadlizon. Alhamdulillah Pak, selamat Pak untuk filatelinya. Ya, dan memang Wamenkumham ini apa ya? Siapa tadi namanya? Edward Umar Syarif ya? Iya. Nih videonya kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama nih Edward Umar Syarif nih. Nih. Bentar. Dikit saja Pak. Nih kita lihat. Pak, terakhir Pak, terkait Sambo, mungkin ada tanggapan. Oh, gila lo. Oh, gila lo. Jangan-jangan ya. Pak, ini minta maaf gue Pak ya. Gayanya kok rada-rada gimana gitu Pak ya. Aduh. Beneran gak sih guys? Coba lihat lagi. Anjir. Iya ya. Iya memang ini Wamenkumham loh ini. Ini Wamenkumham loh. Nih ya, kita lihat lagi ya. Pak, terkait Sambo, mungkin ada tanggapan. Oh, gila lo. Gila lu. Pak, Bapak nggak apa-apa Pak. Lambung aman. Pankreas aman Pak ya. Aliran darah ke otak juga alhamdulillah lancar ya Pak ya. Oh gitu. Ih, apa cuman gue sih yang melihat ini guys? Hah? Gimana ya? Aduh, coba ulang. Nih. Pak, terkait Sambo, mungkin ada tanggapan. Oh, gila lo. Dikit saja Pak. Lah, terus diketawain sama yang lain gitu. Bapak ini wakil menteri tapi kayaknya apa ya? Wibawanya Pak diketawain sama yang lain. Beneran kan? Diketawain apa enggak sih itu? Coba lihat lagi. Nih ya, dengerin baik-baik ya. Pak, terkait Sambo, mungkin ada tanggapan. Oh, gila lo. Dikit saja Pak. Pak Sambo kan punya pangkat tinggi nih Pak. Nih, ada begitunya loh. Ada nih. Bapak normal aja kan Pak ya? Iya Pak ya.
Wakil Menteri Hukum dan HAM loh ini. Aduh. Serius, ada gininya loh. Serius nih, lihat lagi ya. Cowok lo ini, cowok. Edward Umar Syarif, cowok. Wah, gila lo. Terus ada dia. Bapak apa? Bapak. Sama kan punya kakak tinggi nih, Pak. Kan? Serius. Nggak bohong gue. Nah. Ini dari awal nih. Ya. Mungkin ada tanggapan. Oh, gila lo. Dikit saja, Pak. Terus saja, Pak. Sama kan punya kakak tinggi nih, Pak. Ih. Oh. Enggak. Pak, itu kan dilakukan di rumah negara, Pak, oleh aparat. Nggak mau komentar. Pak, ya udah jaminan kalau Ya Allah. pidana apa, Pak? Jaminannya Itu mobil dipakai dari pajak rakyat itu. Ya Allah, begitu. Pak Edward Umar Syarif nggak apa-apa, Pak. Sehat ya, Pak ya. Iya, cuman gue yang ngerasa begitu sih, guys ya. Lu komentar di bawah ya, guys. Dan gue masih ingat ini ada potongan-potongan berita si Edward Umar Syarif ini pernah ngomong begini nih. Nah, Wamenkumham 206 anggota FPI melawan hukum, 35 diantaranya terlibat terorisme. Giliran FPI lu tegas ya, Pak ya. Nih, tegas. Wamenkumham mengatakan kegiatan dan simbol FPI dilarang di seluruh Indonesia. Giliran yang begini lu tegas, Pak. Apa? Iya, Pak. Yang begini lu tegas. Yang FPI ini lu tegas ya, Pak. Tapi kuluran ini nyata, perwira tinggi membunuh anak buahnya sendiri. Lu ngomong begini, Pak. Pak, ya jangan jadi banci ya, Pak ya. Giliran pejabat lu nggak berani ngomong, Pak. Nih lihat nih besi Edward nih. Aduh. Mungkin ada tanggapan. Oh, gila lo. dikit saja, Pak. Terus saja, Pak. Sama kan punya kakak tinggi nih, Pak. Udah. Nih, aduh. Giliran ngomongin FPI, 35 diantaranya terlibat terorisme, berani ngomong. Tegas, Wamenkumham mengatakan kegiatan dan simbol FPI dilarang di seluruh NKRI. Giliran ada komentar soal Sambo, gila lo. Tapi sih, Pak, yang tegas juga, Pak Mahfud MD gimana nih punya Wamenkumham gini? Ini Wamenkumham dipilih lewat seleksi atau ditunjuk sih, Pak? Aduh, begini amat ya Wamenkumham ya. Guys, apa cuman gua yang lihat sih? Iya, Pak Wamenkumham tegas juga dong, kan itu kasusnya udah terbuka. Udah ada pernyataan resmi dari kepolisian. Bapak kok masih begitu? Bapak ini wakil menteri. Dan kekuasaan Bapak itu milik rakyat Indonesia semuanya, Pak. Bukan sekelompok orang aja, Pak. Waduh, gimana nih? Komentar yang baik yang di bawah ya, guys ya. Komentar yang baik di bawah. Yang belum subscribe silakan subscribe. Silakan kalau kalian suka dengan konten ini kalian like. Kalau umpamanya kalian rasa manfaat silakan share sebanyak-banyaknya biar rakyat Indonesia tahu nih kualitas wakil menteri. Gila lu. Oke ya, itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud MD, gimana kalau Bapak tanya wakil menteri Bapak terus gila lu. Hihi. Ya Allah, jauhkan bala ya Rob. Yang tegas, Pak, kalau jadi laki yang tegas. Laki gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.
wabarakatuh.